Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allahu Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wal afiah insyaallah. Sehat inilah yang kemudian menjadi wasilah kita untuk bisa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-yaum, hari ini kita akan melanjutkan kajian fiqh sirah an-nabawiyah li Syekh Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar qaddasallahu ruhahu insyaallah. Nafa'anallahu bi'ulumih. Pembahasan terakhir kita yakni pembahasan tentang al-iza, ya, siksaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti 3 tahun fase awalnya Rasulullah berdakwah. Ya. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah secara jahriyah, terang-terangan, maka konsekuensi logisnya dakwah yang terang-terangan ini berimplikasi terhadap ketidaksukaan orang-orang Quraisy. Tidak sukanya orang-orang Quraisy makin lama nih makin membuncah. Lantas kemudian terjadilah penyiksaan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siksaannya mental jelas, kemudian fisik iya. Gak hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tujuannya jelas untuk membuat Rasulullah ngerasa bersalah, kan? Karena sahabat-sahabatnya ikut diintimidasi. Sebagian sahabat ada yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan intimidasi itu. Dengan tekanan itu sebagian sahabat ada yang cacat permanen di tubuhnya, ada yang buta, ada yang pingsan, apa segala macamnya, ya. Jadi tujuannya ya untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buat Rasulullah ngerasa bersalah begitu. Kita kemarin bahas bagaimana Bilal bin Rabah, ya, disiksa sedemikian rupa, Sumayyah, terus kemudian Yasir, ayah dari Ammar bin Yasir, ya. Yang keduanya itu wafat di hadapan Ammar setelah diminta untuk kembali ke agama terdahulu, nggak mau, disiksa sampai dibunuh di depan anaknya sendiri. Ya. Kemudian juga yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Abu Bakar tuh puas sekali itu mendapatkan siksaan fisik dari sahabat, dari orang-orang Quraisy itu. Karena sejak awal kan Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Kita nggak banyak mendengar kisah itu, tapi ternyata banyak apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari siksaan-siksaan orang yang nggak suka dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Bakar di balik badannya yang kurus adalah seorang yang kalau udah li'ila'i kalimatilah dia nggak peduli lagi apa yang di hadapan dia. Gitu. Ya. Uqbah bin Abi Mu'aid
Itu sosok Quraisy yang benci sekali kepada Rasulullah itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan tidak baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicekek kerahnya, sorbannya ditarik. Tidak ada yang berani nolong Rasulullah. Yang menyaksikan adalah Ali bin Abi Thalib, hanya melihat dari kejauhan. Saat itu umurnya masih kecil, sehingga dari lisan beliaulah karamallahu wajhah terungkap kisah ini. Abu Bakar dengan tubuh kecilnya itu, ibta'idu anni, minggir. Terus kemudian tiba-tiba berada di hadapan Rasulullah, seolah Abu Bakar adalah perisainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kalian ingin mencelakai seseorang yang menyatakan Rabbi Allah, Tuhannya adalah Allah? Sungguh nggak tahu malu kalian. Kalau kalian mau menyakiti orang yang ada di belakangku, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langkahi dulu mayatku. Kalau bahasa kita mas sekarang begitu. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini langsung kepancing emosinya, mendidih darahnya. Dia ambil sendal yang dia pakainya, sementara sendal di zaman itu adalah sendal yang alasnya adalah khosyab. Khosyab ini kayu ya. Kalau kita kayak bakiak gitu mungkin ya. Itu yang kemudian dipukulin ke mukanya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Ali bin Abi Thalib bersaksi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah saat itu nggak ada lagi wajahnya Abu Bakar As-Siddiq itu, nggak berbentuk kalau bahasa kita sekarang. Kemudian Abu Bakar pingsan, sehingga orang-orang memberhentikan siksaan itu karena khawatir Abu Bakar mati meninggal. Karena kalau Abu Bakar wafat meninggal urusannya panjang, urusan antar kabilah, urusan antar suku. Ya. Abu Bakar dibawa ke rumahnya. Begitu beliau siuman, yang pertama kali ditanyakan oleh Abu Bakar, apa yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Indah betul itu. Jadi siksaan demi siksaan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian lama ini berjalan, nampaknya nggak sukses juga orang-orang Quraisy ini. Diintimidasi, ya kok makin kuat ini persatuan umat Islam. Ditekan sedemikian rupa, makin seolah tuh tegar, makin seperti karang yang kuat terhadap hempasan ombak itu. Begitulah keadaan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian salah satu yang disiasati oleh orang-orang Quraisy adalah siasatul mufawidat. Ya, coba deh pakai cara halus gitu. Maka dicobalah untuk berunding. Dikirimlah salah satu negosiator ulungnya orang Quraisy. Ya. Dalam riwayat Ibnu Hisham, jaa fima yarwihi Ibnu Hisham an Ibnu Ishaq, dari Ibnu Ishaq, ya, anna Utbah bin Rabi'ah, bahwa seorang Quraisy yang namanya Utbah bin Rabi'ah, wa kana sayyidan dza basirah wa ra'in fi qaumih, orang yang dianggap paling bijaksana, punya kedudukan mulia di antara orang-orang Quraisy, negosiator ulung. Siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah. Qala fi nadi Quraisy, dia berkata ya di hadapan orang-orang Quraisy begitu, ya ma'syar Quraisy, alla aqumu ila Muhammad fa ukallimuh. Saya akan bilang sama Muhammad, saya akan bicarakan baik-baik. Siapa tahu dengan cara negosiasi seperti ini hati Muhammad luluh, nggak lagi memerangi kita, nggak lagi menjelek-jelekan Tuhan kita, damai ayem seperti sedia kala. Begitulah kurang lebih ya. Utbah bin Rabi'ah. Saya akan tawarkan beberapa perkara, la'allahu yaqbal, semoga saja Muhammad mau menerima tawaran saya ya. Maka orang-orang Quraisy mendengar itu, silakan ya Aba Walid, kami setuju. Qum ilaihi fakallimhu, kaulah berangkat kepada Muhammad, ngomonglah baik-baik. Mudah-mudahan kalau kau omongin Muhammad dengan cara negosiasimu, Muhammad nih mau lebih lunak sama kita ya. Faja'a al-ashirah wal makana fin nasab ya. Wa innaka qad ataita qaumak bi amrin azim.
Kemudian Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Utbah, "Kamu ini ya Muhammad, bolehkah kamu mendengarkan beberapa perkataan dari saya? Ada beberapa hal yang ingin saya omongkan sama dirimu." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah setelah menerima kedatangan Utbah, terus mendengarkan Utbah berkata, "Dengarkan ya Muhammad," kata Rasulullah, "Qul ya Abul Walid asma'." Ya udah, silakan ngomong wahai Abu Walid. Saya akan dengarkan apa yang engkau bicarakan atau apa yang akan engkau perdengarkan kepada saya. Qala ya bna akhi, wahai anak saudaraku, ya. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan wa in kunta turidu bihi syarafan wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina wa in kana hadza alladhi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati'u ruddahu an nafsika talabna laka atib wa bazalna fihi amwalana hatta nubarri'aka min. Ya Muhammad, gini. Ini kata Utbah ini. Kalau kemudian kau tahu apa yang terjadi di antara diri kita semua, antara engkau dan kaum kita, kaum Quraisy, apa sih yang kau inginkan ya Muhammad? Muhammad, kalau tujuanmu adalah harta, saya akan datang kepada orang Quraisy, saya akan kumpulkan semua harta orang Quraisy, kami akan jadikan engkau orang paling kaya di antara kami. Gak usah khawatir. Tapi sudahilah permusuhan ini. Gak perlu lagi lah kau mendakwahkan agama ini. Maka kau akan kami jadikan orang yang paling kaya di antara orang-orang Quraisy. Kalau tujuanmu adalah harta. Kalau tujuanmu ya Muhammad adalah syaraf, kau ingin jabatan, kau ingin kedudukan tinggi di antara kami, mudah sekali. Aku yang akan datang kepada kaum kita Quraisy dan kami akan menjadikanmu pemimpin di antara orang-orang Quraisy. Bahkan kalau keinginanmu menjadi raja, kami angkat engkau menjadi raja. Tapi nggak usahlah begini ya Muhammad. Nggak usahlah kau dakwahkan agama barumu itu. Nggak usahlah lantas kemudian kau hina-hina Tuhan kita yang kita semua menyembah mereka. Para asnam, berhala-berhala kita, janganlah dihancurkan itu namanya, jangan dijelek-jelekan. Kau mau apa ya Muhammad? Ya Muhammad, atau jangan-jangan kau ini kena penyakit ya? Kau ini kesurupan ya, kemasukan syaitan. Jadi kemasukan syaitan di zaman itu menjadi satu hal yang lazim, sampai kemudian engkau mendakwakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di antara kita. Kau mendakwahkan tentang Tuhan yang satu, kau mendakwahkan tentang kedudukan yang sama di antara manusia, yang membedakan hanya keimanan. Jangan-jangan kau kesurupan nih. Ya Muhammad, kalau kau butuh dokter terbaik, kami akan berikan dan kami akan carikan dokter terbaik. Jangan khawatir masalah biayanya, kami yang tanggung semua. Tapi ya sudahlah Muhammad, tidak usah lagi ada pertentangan di antara orang Quraisy. Kembalikan lagi seperti zaman dulu saja sudah. Nggak usah seperti ini. Itu tawarannya Utbah bin Rabi'ah. Ya. Jadi masya Allah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utbah, "Afaraghta ya Abul Walid?" Ya Abul Walid, wahai Utbah, apakah sudah selesai engkau berbicara? Qala na'am. Sudah. Itu aja yang pengen saya omongin sama kamu. Qala fasma' minni. Sekarang giliran kamu yang mendengarkan saya, wahai Utbah Abul Walid. Tsumma qala, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Rasulullah bacakan surah Fussilat, dibacakan surah Fussilat. Utbah ini terkesima mendengar ayat-ayat yang dilontarkan, dikeluarkan dari lisan Rasulullah SAW itu. Sampai Fussilat ayat ke-13. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qira'ah wa Utbah yasma' hatta wasala ila qaulihi ta'ala. Sampai Rasulullah bacakan kepada Utbah, Utbah tetap mendengarkan hingga ayat yang ke-13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Apabila mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka katakan ya Muhammad, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Aku telah memperingatkan kalian seperti petir, layaknya petir yang dulu menyambar kaum 'Ad wa Samud. Sampai ayat itu. Lantas kemudian Utbah tercengang sampai ayat ke-13 itu. Seolah-olah petir yang Rasulullah sebutkan itu adalah petir sebagaimana hakikatnya yang menyambar-nyambar tubuh seorang Utbah itu. Karena isi ayat itu tentang peringatan-peringatan diberikan oleh Rasul-Rasul terdahulu, tapi orang-orang berpaling, nggak mau dengar itu. Dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surah Fussilat ini amat menggoncang seorang Utbah saat itu. Maka Utbah berkata, fa'amsaka Utbah bifihi. Utbah nahan mulutnya Rasulullah. Cukup ya Muhammad. Wa nasyadahu rahim ayyakufa 'anil qiraah wa dzalika khaufan mimma tadammanathu al-ayah min tahdidin. Saking takutnya Utbah atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari surah Fussilat itu. Cukup ya Muhammad, jangan diteruskan. Yang jadi bayangan saya itu ngedenger ayat-ayat Allah langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ngedengar Sudais baca Quran itu ya, merinding kita Pak. Misyari Rashid, kalau beliau lagi baca ayat Allah tuh seneng gitu itu. Syekh Minshawi, Ahadul Qurra, salah satu qari terbaik itu Syekh Minshawi, Allah yarham. Indah betul suaranya itu. Maka nggak heran ketika beliau jadi imam, kadang-kadang bahkan yang nggak paham pun tuh bisa nangis mendengar suara beliau itu. Ya. Bagaimana jadinya kalau Al-Quran diperdengarkan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Maka Utbah itu langsung menutup mulut Rasulullah. Sudah cukup, kufah, cukup ya Muhammad. Summa ada Utbah ila ashabihi. Setelah rasa khawatirnya Utbah dari ayat-ayat Allah itu, Utbah pulang kepada kaumnya. Kaumnya udah nunggu-nunggu, Utbah udah balik nih. Kayaknya berhasil Utbah ini. Tapi begitu makin mendekat, makin terlihat raut wajah seorang Utbah. Kayak orang linglung, kayak orang takut, tapi sulit dideskripsikan begitu. Falamma jalasa bainahum qalu ma wara'uka ya Abul Walid. Gimana Abul Walid, Utbah? Hasil perbincanganmu, negosiasimu dengan Muhammad. Qala wara'i anni sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qat wallahi ma huwa bisy'ar wala bisihr wala bil kahanah. Yang aku dapatkan itu adalah sesuatu yang gak pernah aku dengarkan sebelumnya, kata Utbah ini. Demi Allah, Muhammad tadi tidak mengucapkan syair.
Muhammad juga tadi tidak mengucapkan mantra sihir, dan tidaklah Muhammad melakukan perdukunan dengan mantra-mantranya. Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ati'uni wa khallu bainar rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu fa wallahi liyakunanna liqaulihi allazi sami'tu minhu naba'un azim fa in tusibhul arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Udah, saya mau ngasih tahu sama kalian saja, kata Utbah ini. Dengerin kata-kata saya. Biarkan Muhammad dengan dakwahnya itu. Ini kata Utbah nih. Udah, biarin aja Muhammad sudah. Biarkan dia dengan dakwahnya. Karena apa yang dia dakwahkan itu adalah sesuatu yang dahsyat sekali. Bukan sihir, bukan juga syair. Ini kata Utbah nih. Jadi udah, biarkanlah itu Muhammad. Jadi Masya Allah. Tapi lantas kemudian orang-orang Quraisy ngamuk, marah. Ini apa-apaan nih Utbah ini? Kami sudah mengutus engkau untuk bisa mempengaruhi Muhammad, bukan engkau dipengaruhi oleh Muhammad. Kalau mereka mengatakan, saharaka wallah, demi Allah kau udah kesihir sama Muhammad. Ya Abul Walid bilisani, dengan lisannya Muhammad kau udah kesihir. Maka kata Utbah, hadza ra'i fihi fasna'u ma badalakum. Ini kan pendapat saya. Ya kalau kalian masih mau ganggu Muhammad ya terserahlah sudah. Tapi kata saya udahlah, tinggalkan sudah. Ya. Tapi nanti Utbah nih sampai akhir hayat nggak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya udah berkali-kali itu beberapa orang-orang Quraisy yang sampai akhir hayatnya nggak beriman tuh udah bergetar hatinya, Pak. Tapi ada dua alasan orang nggak mau mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karena kesombongannya dia, karena gengsinya dia, nggak mau kehilangan pengikut, nggak mau kehilangan kehormatan dan lain sebagainya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kenapa orang nggak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah? Karena jahalahnya mereka, karena ketidaktahuan mereka. Bas, dua itu saja. Ya. Entah mereka yang nggak tahu atau mereka nggak mau tahu, maka tertutup hatinya. Yang pertama karena kesombongannya, seperti apa yang terjadi dengan Utbah ini. Wa rawat Tabrani wa Ibnu Katsir wa ghairuhuma, juga diriwayatkan dari Tabrani, dari Tabari, Imam Tabari. Juga diriwayatkan dari Ibnu Katsir dan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Anna nafaran minal musyrikin fihim, bahwa utusan dari orang-orang musyrik. Yang pertama Al-Walid ibnul Mughirah, yang kedua Wal-As bin Wa'il. Dua orang ini ja'u fa'aradu ala Rasulillah ayyutuhu minal mali hatta yakuna aghnahum wa ayyuzawwijuhu ajmala abkarihim ala ayatruka syatma alihatihim wa tasfiyati adatihim. Jadi selain Utbah bin Rabi'ah, dalam riwayat Tabari, Ibnu Katsir dan ulama yang lainnya, mereka ngutus orang lagi untuk negosiasi secara halus ini, untuk berunding ini. Beberapa kali dilakukan. Kalau tadi dengan Utbah bin Rabi'ah, kali ini diutus Al-Walid ibnul Mughirah, terus Al-As bin Wa'il, sama ditawarkan harta. Muhammad, mau nggak kamu harta? Sudahlah, kami akan berikan kau harta sebanyak yang kamu inginkan. Ya. Bahkan ditawarkan untuk dinikahkan dengan wanita yang paling cantik yang ada di kota Mekah. Ikhtar ma syi'it, cukup kau tunjuk dengan telunjukmu maka wanita itu akan menjadi milikmu. Kau mau yang mana? Oh, apa nggak nikmat itu, Pak? Tinggal tunjuk jadi kelar itu. Dia mau nunjuk 2, 3 jadi itu. Mau lebih dari itu akan disediakan gitu. Kalau kita mikir-mikir ini, kayaknya tawarannya oke juga ini. Kalau kita, tapi Rasulullah nih, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya, ya Allah, saking udah mentoknya itu, ada tawaran akhirnya. Falamma rafada, ya, kemudian ketika Rasulullah menolak itu, kalau orang-orang Quraisy ngasih penawaran lain.
Fata'bud alihatana yauman wa na'budu ilahaka yauman. Sekarang gini aja ya Muhammad, kita ambil win-win solution sajalah. Gimana kalau kita fair-fairan saja? Sehari kami nyembah di Tuhanmu, tapi besok ya gantian itu loh, kamu yang nyembah Tuhan kita. Gimana Muhammad? Supaya ada win-win solution begitu. Sehari kami menyembah Tuhanmu, sehari kau menyembah Tuhan kami. Ini biar kita sama-sama enak sajalah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La abada, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Turunlah surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Enggak bisa. Ya, enggak bisa kata Rasulullah. Allah yang mengarahkan itu. La a'budu ma ta'budun. Aku enggak nyembah yang kalian sembah. Toh kalian juga enggak nyembah yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kau mau menerima atau tidak, itu saja pilihannya. Di Masya Allah. Summa inna ashrafa Quraisy adu fakarraru al-muhawala allati qama biha Utbah bin Rabi'ah fadhahabu ilaihi mujtama'in wa aradu alaihi zi'amah wal mal wa aradu alaihi tib in kana hadha alladhi ya'tihi ra'iyan minal jan ila akhir. Berkali-kali itu terjadi itu. Penawaran-penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarin harta, ditawari wanita, ditawari tahta, kedudukan, kehormatan. Jadi Masya Allah. Ya. Akhirnya mereka kesal. Fa in kunta ghaira qabilin minna syai'an mimma aradnahu 'alaik fa innaka qad 'alimta annahu laisa minan nasi ahad adyaqu baladan wala aqala ma'an wala ashad 'aishan minna fasallana rabbuk alladzi ba'asaka bima ba'asaka bih falyusayira 'anna hadzal jibal allati qad dayyaqat 'alaina ila akhir. Mereka bilang gini, kalau kau enggak mau menerima tawaran kami terimalah tawaranmu, tapi dengan syarat kita ini kan hidup di tempat yang sempit karena kanan kiri kita ini jibal, bukit-bukit. Kita nih hidup di tempat yang gersang, air ya serba kekurangan. Ya. Coba kalau memang benar engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong buktikan kepada kami, jauhi gunung-gunung itu. Jangan berdekat-dekatan gunung-gunung itu. Atau alirkan di hadapan kami sungai yang mengalir seperti layaknya sungai yang ada di Irak. Kalau memang Tuhanmu Maha Kuasa seperti apa yang kau katakan itu. Atau gini saja, kita tahu bahwa kakek kita Qusay bin Kilab, Qusay ini adalah orang yang paling jujur. Tolong bangkitkan dia. Karena kau punya Tuhan yang katanya maha segalanya itu. Bangkitkan Qusay untuk dia bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, utusan Tuhanmu yang disebut Ar-Rahman itu. Tapi apa kata Rasulullah? Ma fa'alna, ma fa'altu. Aku nggak akan melakukan itu sudah. Nah, kalau kau menerima tawaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terimalah dengan hati yang ikhlas. Ya. Enggak, saya enggak mau. Akhirnya itulah mereka ngamuk. Ya kalau begitu berarti engkau sudah mencari permusuhan dengan kami. Berarti memang tidak ada lagi diskusi di antara kita dan enggak perlu lagi kita berdialog. Kalau udah begini caranya, kau memilih berperang dengan kami. Begitu kata orang-orang Quraisy. Jadi Masya Allah, al-ibar wal-izad, pelajaran betul ya, dari kisah yang tadi disebutkan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahia tuwaddihu lana fi tamhisi daqiq haqiqat ad-da'wah allati qama biha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita digambarkan bagaimana kebersihan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah dakwah Allah ini.
Ditawari apa-apa tidak mau. Dan rasa-rasanya itulah yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam para duat, para dai, para mubaligh itu untuk menghancurkan agama Islam. Nggak jauh-jauh harta gitu, nggak jauh-jauh kedudukan, kehormatan, ya. Nggak jauh-jauh wanita, ya. Itu yang ditawarkan itu untuk menghancurkan dakwah-dakwah Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk para duat ini agar tidak tertipu dengan dunia, betul. Rasulullah pernah khawatir. Rasulullah pernah khawatir. Ketika Rasulullah menyampaikan kekhawatirannya kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadul asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Salah satu di antara sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga yang 10 itu. Ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Itu ada 10 orang disebutkan oleh Rasulullah masuk surga. Salah satunya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pernah mendengarkan langsung wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang begini, "Demi Allah, wahai Abu Ubaidah, justru aku nggak terlalu khawatir terhadap kemiskinan yang akan dihadapi oleh kaumku." Ini kata Rasul nih. "Wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Aku nggak terlalu khawatir dengan kefakiran yang ditimpakan kepada umatku, kata Rasulullah. Tapi justru yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan di hadapan umatku, kata Rasul. Begitu dunia dibentangkan di hadapan umatku, itu yang paling aku khawatirkan. Seperti halnya dulu dunia pernah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kita. Kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum yang lainnya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Orang-orang terdahulu itu begitu dibentangkan dunia, mereka kejar itu sampai mereka dapat itu. Dikejar itu. Mati-matian dikejar. Layaknya kalian pun umatku ketika dibentangkan dunia punya potensi besar untuk kalian kejar dunia itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalau kalian sudah ngejar-ngejar dunia itu, maka akan menghancurkan kalian. Seperti orang-orang terdahulu juga hancur gara-gara ngejar dunia, kata Rasul. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Pak. Ya. Mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat kalau dikasih kefakiran nih bisa bersandar sama Allah. Ya. Tapi kalau dibentangkan dunia, kadang-kadang ilmu itu nggak lagi bisa menjadi penjaga. Hilang ilmunya, hawa nafsunya yang bermain. Al-hawa yal'ab daurahu. Begitu dibentangkan dunia, ilmu yang selama ini dia dapat bisa dia lupakan, akan dikejar-kejar itu dunia. Jadi Masya Allah, salah satu yang menggerogoti dakwah Islamnya itu dari sejak Rasulullah sudah diperlihatkan itu. Ditawari harta, dijadikan harta paling banyak di antara orang Quraisy. Rasulullah ditawari wanita paling cantik, silakan tunjuk, jadilah itu istri Rasul. Rasulullah ditawari apa lagi? Ditawari jadi pemimpin orang Quraisy. Padahal bisa nggak kalau Rasulullah ngambil jalan? Iya deh, Rasulullah pura-pura untuk ninggalin agamanya. Atau Rasulullah kemudian nggak apa-apa deh saya jadi raja. Dengan pikiran nanti kan kalau udah jadi raja, Rasulullah bisa aja ngasih pengaruh sama orang-orang di bawahnya. Bisa nggak kayak begitu? Amat sangat bisa. Tapi Masya Allah, bahwa kebijakan yang Rasulullah ambil itu adalah kebijakan yang tidak boleh keluar dari jalur syariat. Maka jalur itu nggak ditempuh.
Kan bisa-bisa aja kan Rasulullah jadi raja dulu ya, barang setahun 2 tahun lah. Setelah itu nanti Rasulullah pengaruhi, aku nih masuk Islam, kalian ini kan, saya kan raja kalian, ya kalian ikuti saya. Kayaknya bisa aja sebenarnya, tapi Rasulullah tidak ambil itu. Kenapa? Ya karena tadi kebijakan itu nggak boleh keluar dari koridor syariat. Ninggalin agama dulu Anda bisa itu, ya tidak bisa. Saya ingat dulu ada salah satu ustadz saya itu ngambil doktor jurusan filsafat ya, tentang filsafat Islam, kemudian filsafat di luar agama Islam. Salah satu dosen pembimbingnya bilang begini, kamu nggak objektif kalau nilai agama lain dari sudut pandang Islam, kamu harus keluar dulu dari Islam baru objektif pandangannya, kata dosen pembimbingnya itu. Maka kata kiai kami dulu, la abada, nggak bisa. Walaupun cuma sekedar untuk melihat pemikiran secara objektif, kata mereka nggak bisa. Ninggalin agama tuh nggak diperkenankan. Sekali dia keluar, murtad sudah. Jadi ini kisah ya dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kebersihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah dakwah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati para dai, para mubaligh, para duat supaya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak terombang-ambing karena harta, juga tidak terombang-ambing karena wanita, tidak terombang-ambing karena kedudukan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah rizkikan kepada kita ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang mengantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ya, pertemuan kita pada malam hari ini tentang siasat perundingan ya, yang akhirnya juga mengalami kebuntuan ya. Jadi apa yang ditawarkan oleh orang Quraisy tidak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tantangan dakwah luar biasa besarnya, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih sirah an-nabawiyah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan insyaallah. Sama-sama kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.